dari welcome everyone uh, ke Scrum GM hari ini. Jadi aku akan apa ya? Kita akan ngelihat update dari Trello campaign seperti biasanya, mulai dari partner refine kontrak. Aku belum ada update dari aku tentang partner refine kontrak karena masih nunggu dari ini Om Rafiq dan Kak Tendi. Apakah ada update Kak tentang sign kontrak? Ada sih, aku udah tulis di komen juga. Itu yang kemarin tuh aku sempat diskusi panjang sama Uluwatu Village House gitu. Jadi kan rencananya awalnya kan minta tanda tangannya dia di kertas gitu kan, terus kita attach kayak gitu. Nah, ternyata di samping itu dia tuh masih agak afraid gitu loh untuk tanda tangan kayak gitu karena seperti yang aku komen juga karena situasi kayak gini dia belum mau untuk tanda tangan lagi dulu extend itu, tapi dia bilang bakal full kerja sama Bukit Vista kayak gitu. Cuman karena kemarin juga dia bilang curhat lah gitu, artinya dia tuh buat propertinya dari hasil loan pinjaman gitu. Jadi dia takut nanti setelah dia tanda tangan itu, soalnya dia nggak bisa bayar pinjaman tuh udah selama beberapa bulan kebelakangan kayak gitu. Jadi karena COVID ini kan gitu. Nah, dan dia pun juga nggak ada kerjaan pasti kayak gitu. Karena sebelumnya dia kan kerja di LPD tapi udah selesai karena mau fokus di properti. Nah, ternyata propertinya sekarang lagi stuck gitu kan. Kayak itu. Jadi dia nggak mau tanda tangan dulu, takutnya nanti setelah dia tanda tangan disitalah properti atau segala macam, nanti nggak enak sama BV kayak gitu. Apalagi kalau misalnya BV udah ngasih bookingan gitu kan ke depannya, terus tiba-tiba kayak propertinya nggak bisa dijalankan kayak gitu. Jadi dia jadi Enggak sih. nah, terus soalnya dia juga rencana mau kontrain gitu loh propertinya. Kalau ada yang mau kontrak misalnya kayak bule atau apa atau lokal dikontrak. Jadi uang uang hasil kontrak itu mau langsung dipakai bayar hutang kayak gitu, artinya dilunasin lah gitu pinjamannya biar propertinya aman kayak gitu intinya. Gitu. Jadi dia ada dua Oke Kak, dua makasih. dua way gitu loh. Nah, terus action point-nya sebenarnya minggu depan ini aku mau schedulein sama Mbak Wayan untuk ketemu Beli Wayan gitu, ketemu ownernya gimana solusi terbaiknya kayak gitu untuk menyelesaikan kontraknya kayak gitu. Oke Kak, kalau update dari aku udah hubungi, jadi sebenarnya untuk yang region 3 di Jogja itu udah hubungin Gria Anggrek sama Omah Kuning, cuman aku udah chat, cuman belum dibalas. Yang Gria Anggrek dibalas sekali, cuman kayak jawab kabar baik gitu. Terus pas aku kasih tahu tentang kontrak itu, nggak dibalas lagi sampai sekarang. Mm-mm. Nah, jadi mungkin aku akan kabari lagi dan ada rencana mungkin ke Gria Anggrek sama Rumah Kuningnya. Nah, karena Fadil ada di Jogja, mungkin bisa minta tolong sih nanti bareng Fadil. Fadil ada motor nggak? Aku ada mobil Kak. Oh ya, di daerah mana ya? Di Jogja. daerah Melati, Melati. Oh, oke. Daerah UGM, UGM. Oh sama, berarti aku juga dekat-dekat bundaran UGM kok. Di asrama UGM-nya. Oh, buka asrama UGM ya? Iya, buka. Oh, I see. Bagus, Nah, bagus, jadi bagus. mungkin nanti kalau misalnya belum ada respon lagi Kak Ten, aku sama Fadil nanti mungkin ke tempatnya. Boleh, boleh Bisa, sampai. bisa, Tapi bisa. Bisa. minta briefing dulu dari Kak Ten caranya gimana Kak? Ya, boleh. Gitu. Mm-mm. Bisa, bisa. Nanti kamu ini Oke, aja bilang terus aja. Nanti untuk bisa sebelum set schedule kamu mau ketemu nanti biar kita briefing 5 atau 10 menit dulu sebelumnya ya. Berarti tanya dulu lagi ya sama ownernya boleh ketemu atau enggak gitu. Datang ke properti. Oke. Oke, terus untuk community engagement meeting, jadi wait, ini agak nge-lag. Ini dari Om Rafiq.
Nah, untuk scheduling topiknya itu, engagement itu baru satu progresnya kemarin. Terus yang lainnya, sebenarnya udah ada sih satu, hari ini sih itu. Hari Iya baru ini hari ini. tambah Tadi. satu, ulang tahun ya? Ulang tahun atau sama poster yang dibilang Fadil? Kayaknya ulang tahun sama yang poster yang aku buat itu yang CHSE, Kak. Itu Oke. udah update lagi di Tapi mana? belum di... Itu kan diupdate-nya hari ini sore ya, Hmm, kayak gitu. Hello sir, how are you? oke, oke. I'm good. I'm good. Good to see you guys. Yeah. Yes sir. Good to see you, Mr. Ching. Yep. All good. And then for final progress from Rafiq, only discuss and feedback monthly K topic is adds up to, and already give a birthday card in Facebook group from Blidanu from Kencana Homestay, and also to WhatsApp group. Yeah. For the community page from Kak Grace. Kak Tendi also, I don't attend a Scrum community page because I am sick. Can you explain about the meeting? Okay, so the meeting yesterday, we discussed about the Fadil what's called suggestion for the give the review on the red on the Google Maps, and then most of the team is agree like Maria and Grace, and then also the result is we would like to delegate to write the review for our partnership to Fadil. So we will nominate you as a member in the community trusted again as well for leaving the review for the partnership that already have a meeting with us like that. Maybe if this is to Fadil, did you accept for the nomination for the delegation? Yeah, I think in principle I could actually do it because I don't really have much work right now because my lectures, my university's classes are already over. But maybe you could explain to me about the details, the technicalities of the assignment that I will get, Mm-mm. and maybe I'll do the assignments as soon as possible. Thank you. Okay, sure, Fadil. So, Okay, thank you, Fadil. yeah, yeah. If you accept the delegation, then tomorrow we have the meeting for the community page trusted at 1:45 p.m. You can attend tomorrow, so we can tell the details. Yeah. Solid copy. Okay. Thank you. Okay, thank you everyone. So, update from me, I also contact from Lakeman Keramik, and he will she will contact me about the schedule about C talks, and yeah, the company agreed to join discuss on the C talks later. And then the next campaign is from David, maintain partner trust by clear payment report. Can you explain about the update, David? Okay, Rose. Since Tuesday, at our anomalies payment are increased by 3, and all the anomalies is under payment. And why the what's called notif to partner is stuck, because basically our most of our anomalies is booking.com, booking from booking.com. So booking.com has unique than the others, and is the payment is
we pay the owner once time in 1 month in 15 in every month. It's in every month. So we don't need to notify the partner because we have set expects to the partner that we pay in every 15 in each month. Thank you. Yeah. Okay, thank you, David, for the update. There's comment from everyone here for this. Ros, All good? Ros. Ya, Kak Den. Okay, maybe just ask to David. So yesterday, is there any payment that is settled, David, or still on progress? Okay, Kak. Since yesterday, there's no settle payment. Because I think most of the anomalies is booking.com, guys. Oh, So we can settle it next month in Hmm. every 15. Yeah. Okay, got it. So for the total from 40 to 91, so all the rest of the 40 is mostly is from booking.com, right? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Kak. Okay, thank you, David, for the update. Thank you, Kak. Next, Ross. Okay, we continue to the next campaign. Wait, sorry nih nge-lag. Hmm. Wait. And from me, booking conflict program, the bigger, still waiting. So Om Rafiq bilang kalau dia bakalan bantuin untuk ketemu sama para partner yang belum menggunakan bigger untuk training, dan belum ada update dari Om Rafiq. Udah mention di sini. Nanti aku akan tanya Om Rafiq lagi lewat Slack untuk update-nya. Terus kalau dari aku juga sudah kontak para partner, jadi bagi-bagi sama Om Rafiq, sebagian aku yang kontakin, sama sebagian Om Rafiq yang nanganin. Cuman belum ada respon lagi dari mereka. Sepertinya harus didatangin atau gimana. Okay. And ya, terus partnership opportunities. First from me, I didn't start. Aku belum mulai untuk ngerjain campaign ini karena kemarin diminta bantuan sama tim DVI Talk, jadi belum sempat sama bikin storytelling dan blog juga. Belum ada buka juga aku ini sebenarnya, Kak. Update dari Kak Tendi mungkin penjelasannya gimana? Ya, mungkin dari update dari aku untuk konser visit sama booking belum ada lagi dari marketing sama temporary partner list juga. Terus apa namanya untuk community engagement kemarin Om Rafiq sempat teleponan sama Bu Komang dari Villa Dion, itu ada tambahan 1. Jadi Villa Awandari sama Villa Dion udah. Jadi mostly untuk di apa namanya di community kita udah coba engage yang untuk first engage-nya udah. Cuman nanti the next-nya kan untuk bigger sama toket training gitu. Cuman Villa Dion itu kemarin kata Om Rafiq itu dia nggak ada rencana untuk jadi long term partnership gitu. Jadi kita kayak jadi kita nggak perlu training dia untuk yang toket sama biggernya gitu katanya. Jadi untuk yang Awandari sih kayaknya dia ada potensial kayak gitu. Jadi the next-nya mungkin kita ingin sama Awandari, tapi Awandari udah agree kok untuk trainingnya gitu. Oke, Awandari udah agree untuk training biggernya ya, Kak? Bigger sama toket. Oke, siap. Okay, there is update from the campaign. First, I'm really sorry because kayak aku masih kurang banget update di campaign karena
dimintain bantuan sama departemen lain, sepertinya aku akan ngomong lagi ke tim BVI Talks supaya aku bisa fokus di GM dulu. Iya. Kayak gitu. Oke, ada komentar lain tentang campaign dari teman-teman atau semuanya udah good? Mungkin dari aku sih tadi kayaknya aku belum ngomong yang Facebook update. Ya, Oh, iya. Fadil. Facebook ya. Ya, jadi pagi ini aku udah update tentang upload tentang yang sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan so far juga kayaknya engagement-nya dari mereka ada beberapa, kurang lebih belasan yang udah view, termasuk dari tim sendiri. Cuman kalau untuk dari likes-nya mungkin baru internal yang baru likes, jadi mungkin harus lebih intens lagi, harus lebih ciamik lagi di kedepannya kalau aku dari sendiri pribadi buat timing uploadnya, karena aku kira tadi upload pagi sekitar jam 9 kurang itu udah pada bangun ya, tapi ternyata kayaknya ada faktor lain yang harus kita cari untuk mencari penyebabnya, kenapa kok engagement dari partner itu sendiri juga sepertinya masih kurang. Bisa jadi mereka sebenarnya sudah memproses CHSE sertifikasi, cuman mereka mungkin lupa memencet tombol like, bisa jadi seperti itu, atau juga bisa jadi kemungkinan lain. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oh iya, aku juga mau tanya Kak Ten, yang pernah Kak Tendi ini freeze ya? Kak Tendi bisa denger nggak Kak? Bisa. Oke. Jadi kemarin tuh aku juga pengen buat yang pernah Kak Tendi sama Om Rafiq jelaskan, ini loh, menjadwalkan postingan. Jadi kalau misalnya postingannya kita rencanakan untuk besok pagi jam 9 pagi, terus kita post, itu akan terposting otomatis di Facebook grup kan. Nah itu nggak ada Kak tombol menjadwalkan postingan. Kayaknya hanya adminnya doang. Iya kah? Oke, abis ini kita demo ya di discussion ya, coba ya. Mungkin. Oke, siap. Oke, kita move ke discussion manajemen inisiatif ya. Yoi. Aku share ulang. Mau aku yang share screen biar kamu nggak nge-lag. Boleh Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Clear. Ya. Jadi mulai dari bawah ya untuk ininya, idenya. Jadi dari aku aku sama Fadil udah bikin partner story punyanya Pak Yudi. Fadil udah bikin kontennya, kayak isinya itu, terus aku yang desain movie-nya. Mungkin bisa kasih review atau feedback. Mau kita nonton sekarang nggak? 2 menit? Tonton dulu ya. Apa-apa. Siap. Kedengaran nggak suaranya? Dengar.
berapa? Aduh, kece keren. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin Selamat tepuk terus. tangan Selamat terus. Mr. Jing. Desain Mr. Jing aku nggak bisa. Mana sih part yang misalnya jadi? Terus oke, mungkin Mana partnya? Oh ini. itu loh, saya kepalanya pada lonjong ke situ. Oke, mungkin review dari Kak Tendi dulu ya, atau siapa, atau Fadil atau David. Aku boleh deh. Kak Tendi jadi sekretaris ya. Oke. Emang audible kedengeran nggak? Dengar. Dengar. Oke. Jadi aku sih dari aku kayaknya sebenarnya udah bagus animasinya. Lucu gitu. Terus apa namanya? Bisa ngegambarin kayak sesuai dengan tahap-tahap yang udah ada di paper yang tentang storytelling itu. Cuman kayaknya yang bisa bikin customer agak gimana itu yang di pojok kanan bawah itu ada made with animaker itu kayaknya jadi kelihatan kayak oh ini berarti pakai apa namanya gratisan gitu. Jadi sebenarnya plus minus sih. Kalau misalnya kita mau yang murah kita bisa pakai ini, cuman ya gara-gara ada itu. Nah iya sebenarnya makanya itu jadi kayak it creates a dilemma between our decision making process kan. Jadinya kalau misalnya kalau misalnya kamu hilang harus pakai premium. Cuman kalau misalnya gratis ya ada itunya, takutnya nanti customer bisa agak-agak ilfeel gitu. Aku takutnya seperti itu. Cuman mungkin yang lain bisa memberikan pendapat gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih Fadil. Oh iya, harus premium dan itu juga harus bayar. Oke, mungkin dari Kak Tendi. Oke, mungkin kalau dari aku, terus mungkin satu yang aku mau tanyain, oke, masih nge-lag dulu. Oke, satu yang aku tanyain, mungkin yang pertama itu, Kak, kalau misalnya nih, ini kan misalnya bakal kita pakai untuk beberapa partner, kalau bisa kan continuing lah gitu artinya. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kalau kita bisa subscribe jadi premium gitu. Nah, mungkin yang pertama aku pengen tahu untuk cost-nya jadi premium, kamu tahu berapa nggak, Ros? Untuk harganya, aku belum cek kemarin berapa. Nanti aku kasih tahu ya di CM internal. Premium Animaker ya itu. Animaker.com kalau nggak salah. Iya, 120 per yearly ya. Iya, itu. Oh, ini juga kayak downloadnya juga. Dan kalau premium juga banyak. Kayak download bikin videonya kayaknya ada ini juga, ada batasannya juga untuk kamu buat videonya gitu. Oh iya ya. Jadi ini cuma bisa kayak 20 video di download. Sama avatarnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya yang pro itu sekitar segini. Oke. Sama ini sih. Jadi selain kita pakai yang premium, sebenarnya untuk video yang ini kita juga bisa akalin sebenarnya gitu. Biar nggak kelihatan untuk animakernya gitu. Jadi setelah misalnya selesai kamu buat ini, apa namanya, videonya ini, jadi sebenarnya bisa diedit lagi sih, atau kamu apa namanya, bisa diedit lagi misalnya untuk proposisi tulisannya itu jangan sampai lewat ini loh, lewat animakernya gitu. Cuman di bagian animakernya ini kita bisa blok gitu, kita edit lagi di kayak Filmora atau Movie Maker atau apa, kita bisa blok kayak mungkin kasih logo atau kayak apa untuk nutupin matte width-nya ini kayak gitu. Jadi diedit lagi setelah ini udah done kamu buat animaker, jadi kita bisa edit lagi untuk nutupin itu gitu. Jadi either pakai Filmora atau Adobe
ini cuma untuk nutupin itu aja bisa sebenarnya kayak gitu. Cuman sebelum itu sebenarnya kita coba post dulu yang ini kayak gitu untuk lihat impressionnya. Terus mungkin dari aku juga kayak mungkin ada beberapa tulisan yang masih agak kecepatan, cuman beberapa tulisan tuh udah pas temponya, tempo bacanya udah pas. Cuman aku masih lihat beberapa tulisan itu kayaknya agak kecepatan gitu. Mungkin ntar aku nonton lagi videonya, terus aku kasih tahu di menit-menit berapa aja kira-kira yang agak kecepatan kayak gitu. Ntar aku kasih di discussion apa di sini aku masukin di sini untuk menit mana aja yang kira-kira masih agak kecepatan kayak gitu. Terus untuk animasinya aku setuju sama Fadil juga, udah bagus sih, jadi udah mencerminkan Pak Yudi juga kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dilihat dari sini, nah sama ini yang masalah konsistensi gitu. Kan aku lihat ada beberapa tulisan yang kayak bloknya hitam, ada beberapa tulisan yang bloknya putih. Ini kayak bloknya putih gitu. Jadi Iya, iya. konsistensinya gitu. Tapi kalau menurut aku sih, kalau blok hitam itu dia ngeblok background juga kayak gitu. Tapi kalau blok putih ini dia nggak terlalu ngeblok background, cuman tulisannya masih kelihatan. Kayak gitu. Jadi aku lebih prefer yang untuk blok putih yang ini sih. Soal yang kayak gini daripada yang apa yang blok hitam Oke. karena ini kayak agak ngeblok backgroundnya gitu loh. Terus kayak gitu. Terus ini sama ini juga sih mungkin satu feedback lagi. Jadi untuk yang pertama ini aku lihat untuk yang kamu naruh tempat kata-katanya ini udah bagus. Gitu maksudnya kamu naruhnya di tempat ruang kosong gitu loh. Kamu naruhnya kan di ruang kosong untuk nggak menutupin orangnya gitu. Cuman kayak gini contohnya ini bagus nih gitu. Jadi yang untuk video yang ini nih aku suka jadi bagus komposisinya gitu. Cuman ada beberapa video beberapa scene juga yang masih kayak agak nutupin ininya. Menit ke berapa ya kira-kira itu? Nah, kayak yang ini Ros. Nah, jadi yang di video yang ini kalau bisa tulisannya tuh kamu ambil yang kayak pertama aja di kanan aja gitu. Jadi nggak perlu di tengah ini. Jadi kayak yang mana video yang mana ya? Yang tadi. Yang kayak gini. Kamu ambilnya agak ke kanan aja karena kalau yang ini kan agak kanan tuh kan kosong nih, kanan kan kosong. Tuh, kamu bisa tulisannya sebenarnya di sini aja tulisannya biar nggak kosong. Oke, Kak. Kayak gitu. Sama kayak ini kan agak banyak teksnya nih. Gitu biar nggak nutupin desainnya Pak Yudi kan ada kayak agak ngedesain gitu kan animasinya kan. Kayak naruh-naruh sesuatu gitu di sini kan. Nah, di sini kayak ada naruh sesuatu gitu. Jadi mungkin tulisannya tuh taruh di sini aja biar animasinya lebih kelihatan lagi. Tuh, terus yang ini juga. Oke. Yang untuk yang terakhir juga mungkin tulisannya bisa di sini aja Ros, nggak apa-apa. Di area sini deh. Pokoknya ruang yang kosong ya. Nggak bisa kayak gitu. Sama mungkin ada nggak font yang lebih jelas gitu. Soalnya kan mungkin dari partner kita ada yang agak umurnya agak tua gitulah. Mungkin dia agak susah bacanya gitu nanti. Mungkin fontnya yang lebih agak smooth. Fontnya tuh nggak kaku, nggak terlalu kaku, cuman lebih easy. Contohnya kayak apa ya? Kayak Calibri atau apa kayak gitu. Cuman jangan yang terlalu kaku kayak Times New Roman juga. Kayak gitu jangan Times New Roman atau Arial itu kan kaku gitu. Kayak gini cuman yang agak clear gitulah kayak gitu. Itu aja sih feedbacknya dari aku. Kalau warna tulisannya kalau misalnya possible putih itu, atau kuning, Kak? kalau sebenarnya karena udah ada apa namanya Ros? Udah ada ini pinggiran hitam. Itu sebenarnya udah clear gitu. Jadi nggak masalah kalau menurut aku. Cuman mungkin yang oranye kalau ada oranye yang agak lebih terang dikit itu atau oranye yang kayak helmnya Pak Yudi ini bisa gitu agar lebih hidup tulisannya kayak gitu. Oke, berarti warna udah pas ya? Ya. Udah agak pas.
Tuh. Salah. Hmm. Salah aku. Kamu ngetik juga ya, Ros? Makasih Kak Tendi untuk feedbacknya. Mungkin dari David dulu baru nanti aku. Ada nggak David? Atau sama kayak Fadil sama Kak Tendi? Same with others but basically oke. Kalau dari aku, ini sih, aku sebenarnya ada rencana bikin soundnya itu Indonesia, jadi subtitlenya in English, terus pengisi suaranya itu bahasa Indonesia, jadi kayak halo ini Pak Yudi, jadi sesuai dengan subtitlenya gitu, pakai bahasa Indonesia, jadi yang mereka para partner kita yang masih kurang banget bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bisa langsung dengar penjelasannya lewat suara kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerti subtitle in Inggrisnya, itu rencananya aku. Terus kalau yang ngilangin logo, aku kurang ngerti sih Kak, cara ngedit, cara menghilangkan logonya yang Kakak bilang ada kayak di blog-blog gitu. Sebenarnya pakai InShot, aplikasi InShot video itu, aku ngecoba ngeblok, jadi kayak subtitlenya aku tutupin logonya itu, tapi jadinya kakinya ini karakter yang kaki karakter itu jadi ketutup gitu loh. Jadi kayak ketutup banget Nah, gitu. Terus jadi mungkin kurang ngerti cara ngilanginnya kecuali premium gitu kan. Ros, apa Terus namanya? apalagi ada? Ya Kak, Kalau animasinya ini bisa dipindahin nggak? Maksudnya bisa kamu atur posisinya atau nggak? bisa Kak. Nah, mungkin Terus dia bisa jalan juga kalau nggak salah. bisa jalan. Ya, apa namanya? Nah, mungkin yang untuk yang kayak ini nih, mungkin animasinya kamu agak ketengahin biar nggak nutup, biar nggak gimana ya, biar nggak nempel sama tulisannya ini. Jadi tulisannya ini dikosongin gitu. Jadi apa animasinya dipindahin ke agak tengah. Terus nanti biar kita gampang nutup tulisannya. Gimana? Oh, oke. Nah, jadi aku tahunya logonya itu ada di situ tuh setelah aku udah download videonya baru muncul logonya. Jadi Oh, baru kayak kelihatan, rendering. oh logonya letaknya di sini kayak gitu. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Ya, nanti Kalau misalnya udah selesai apa lagi ya? videonya, setelah kamu kasih feedback, apa kamu revisi, nanti kamu coba kirim lagi videonya, nanti coba aku bantu untuk apa editin yang ini ya, bagian ini yang hilanginnya ini. Oke, siap Kak. Yuk. Mungkin itu dari aku. Itu jadi dibikin campaign kah? Jadi Atau enggak? Atau cuman kayak, oh jadi. Oke, kalau gitu. Sip, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Dari Kak Tendi, get more engagement by post content on other group. nah, Ros, On other group, can you explain this, Kak? Ros. Ya Kak. Nah, mungkin yang di sini, yang di terakhir di conclusion-nya, mungkin kita bisa tambahin dari kamu action-nya apa. Maksudnya conclusion-nya sama action yang mau kamu lakuin apa habis ini gitu. Oh iya, lupa terus conclusion. Oke. Ya. Jadi konklusinya aku bakalan revisi lagi untuk agak menutupi apa logonya sama menambahkan ini suara in bahasa ya. Suara in bahasa gitu. Juga ngedit subtitlenya biar lebih bagus sesuai dengan masukan yang dari Kak Tendi, subtitlenya gitu. Dan setelah aku selesai revisi, aku akan download lagi, aku akan kirim lagi ke Google Drive dan kirim ke Kak Tendi untuk mengatur logonya ya, logo Animaker-nya. Udah dan Oke.
Next. Sip. Oke, Kak Tendi mungkin bisa jelasin tentang ini post content. Oke, thank you Ada. Ros. Jadi untuk yang konten ini sebenarnya aku ngelihat beberapa post atau konten-konten dari community itu bagus-bagus gitu. Jadi kalau aku mungkin bisa liatin ke kalian, jadi ada yang apa namanya yang blog gitu, yang blognya ini Alejandra, terus yang dari Fadil juga yang hari ini untuk daftar sertifikasi case itu bagus. Jadi aku mau gimana suggest gitu. Jadi kalau kalau bisa menurut kalian gimana kalau misalnya kita start coba hari ini kita post di other group gitu. Jadi untuk dapatin lebih banyak audiens dan sambil membantu branding juga sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dari Bukit Vista kita menginformasikan nih untuk orang luar gitu. Misalnya kayak siapa tahu ada calon ada properti partner yang tertarik untuk join sama kita segala macam karena dia lihat feed dari kita postingan kita gitu loh. Jadi misalnya contohnya kayak ini. Bukit Vista ada program nih ternyata tentang community atau talk atau community trusted gitu. Pasti mereka kepo tentang Bukit Vista. Apa sih Bukit Vista itu? Kayak dia nyari-nyari tentang Bukit Vista di website lah, di Instagram atau di mana. Jadi kita bisa dapat branding dari sana juga. Kayak gitu. Nah, itu satu. Jadi mungkin hari ini mungkin bisa di start coba contohnya nih. Aku kasih contoh. Jadi kan ada contoh misalnya grup-grup besar itu contohnya seperti Bali Finder gitu. Jadi ada grup namanya Bali Finder Tour Deals and Accommodation in Bali gitu. Nah, kita bisa post di sini sebenarnya gitu kan. Di sini kan kebanyakan orang post tentang villa. Jadi anggaplah mereka tuh property owner juga kan gitu. Anggaplah mereka property owner juga gitu. Dan mungkin informasi-informasi tadi tuh sebenarnya bermanfaat juga buat orang lain gitu. Gitu. Jadi sama tadi kayak Fadil juga bisa artinya kamu men-spread out informasi itu, kamu juga bisa bangga lah gitu. Kamu memberikan informasi kepada banyak orang, kepada property owner, mau pun di Bali atau di luar negeri atau di mana, untuk daftarin itu. Kayak gitu. Karena itu sebenarnya bukan informasi yang rahasia kan. Itu informasi yang umum dan itu sangat bagus sebenarnya untuk kita mencoba untuk branding juga kayak gitu dari kita gitu sama Ros juga gitu kan Ros buat blog nih segala macam gitu. Nah blogmu itu jadi nggak stuck atau nggak berhenti di partner kita aja gitu, cuman masyarakat luas atau orang lain itu bisa baca juga Ros kayak gitu. Jadi itu kan penting, maksudnya itu bermanfaat lah buat mereka kayak itu. Siapa tahu mereka nanti mau konsultasi atau apa, jadi mereka bisa hubungin kita ke Bukit Vista kayak gitu. Jadi kamu mau connect nih sama arsitek ini gitu, jadi Bukit Vista bisa bantu nih connectin kayak gitu. Nah kayak itu sih topik dari aku. Sekarang aku mungkin lempar ke Ros untuk get the feedback atau suggestion kayak gitu. Oke, Kak, makasih buat idenya, bagus sih menurut aku. Jadi sebenarnya aku belum pernah gabung ke tour and travel group Facebook karena aku kurang aktif di Facebook sebenarnya. Lebih aktifnya itu di Instagram sih. Gitu. Terus ya aku setuju, mungkin aku cari-cari dulu grup Facebooknya atau kakak nginvite aku ke grupnya, aku sama Fadil. Jadi kami bisa share konten-konten community ke grup-grup itu. Kayak misalnya si Talks, tahu nggak sih kalau Bukit Vista itu punya ini loh, ada acara si Talks yang punya kerjasama dengan beberapa perusahaan terkenal gitu loh. Nah, atau kayak ini loh story salah satu partner kami yang udah bermitra di Bukit Vista gitu. Mungkin juga aku ada kepikiran sih kita bikin kayak community pack, jadi bukan community group, jadi biar bisa dilihat publik gitu loh kontennya. Sedangkan kalau yang di grup itu kan lebih ke privasi, lebih ke hal-hal tentang urusan para partner seperti kontrak, seperti apa ya,
Pokoknya seperti aturan-aturan yang ada di BV atau aturan kerjasamanya di Bukit Vista. Itu yang lebih diutamakan di grup itu, makanya di privacy kan. Cuman tetap kita akan kirim konten-konten story atau apapun itu ke partner kita. Sedangkan community Facebook page ini lebih ke menceritakan apa aja sih yang udah kita kerjain bareng para partner kita, dan itu akan memperkenalkan partnership kita kepada para potensial partner lah pokoknya. Itu salah satu pilihan. Terus mungkin salah satu pilihan lagi itu Instagram community. Jadi I don't know, mungkin bisa juga bikin Instagram community Bukit Vista, terus nge-share konten-konten bagaimana sih partnership kita selama ini sama para pemilik properti. Jadi lebih ke sana. Kan banyak sih memang akun-akun Instagram Bukit Vista kayak BVI Talk atau Bukit Vistanya sendiri, tapi kita lebih membagikan pengalaman-pengalaman kita bersama para partner, cerita-cerita mereka selama bekerja dengan Bukit Vista. Itu pilihan kedua. Mungkin ini bisa dipertimbangkan lebih community Facebook page atau Instagram. Menurut kakak, Fadil, juga David mungkin para pemilik properti itu biasanya lebih sering menggunakan Facebook atau Instagram. Mayoritas. Oke, good question, Ros gitu. Jadi sebenarnya untuk yang kamu bilang tadi, kalau bisa dibilang kan ini termasuk kayak channel apa sih yang tepat untuk posting kita gitu kan? Maksudnya untuk postingan-postingan kita. Nah, kalau misalnya sebelumnya tuh aku sempat juga kirim buat survei kan, yang seperti aku dulu pernah buat. Jadi ini adalah first campaign-nya gitu. Sebelum adanya Facebook group itu, jadi udah ada campaign-nya dulu gitu untuk mencari channel mana sih yang cocok kayak gitu. Nah, di sini mungkin bisa ada kamu lihat datanya gitu. Jadi ada rentan umurnya. Jadi aku buat survei seperti ini. Jadi ada rentan umurnya umur 18 sampai 24. Itu yang ini bisa dilihat juga. Jadi mostly mereka setuju dengan adanya sosial media dari community kayak gitu. Terus untuk channelnya sendiri, jadi 50% dari mereka tuh pakai Facebook kayak gitu. Nah, Telegram ada berapa persen? Nah, yang kedua tuh WhatsApp, yang ketiga tuh aplikasi apapun kayak gitu. Nah, jadi di sini mereka lebih milih sebenarnya Facebook kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya Instagram gitu. Tapi Instagram tuh kalau setauku audiensnya tuh lebih ke 30-40 tahun ke bawah kayak gitu audiensnya gitu. Kalau misalnya Facebook Milenial. kalau misalnya Facebook kan kalau bisa dibilang masih seluruh orang lah gitu. Walaupun dia nggak terlalu update di Facebook, cuman kalau kita lihat dari Facebook kita yang sekarang tuh orang tuh masih ngelihat kan. Orang tuh mostly masih untuk dari segi lihatnya tuh loh. Mereka ngelihat kan, artinya mereka bukannya nggak ngelihat. Oke David, itu. Nah untuk di Facebook kan mereka artinya banyak yang masih ngelihat konten kita tuh. Kalau dilihat dari lihatnya artinya, kalau kecuali kalau misalnya di Facebook tuh kayak yang lihat satu aja, artinya kan mereka nggak pakai Facebook sama sekali, ya kan? Kalau misalnya mereka dari C-nya mereka masih banyak, artinya mereka ngelihat sebenarnya konten kita itu. Cuman, nah problemnya itu yang sekarang itu kita kan nggak tahu nih kalau misalnya dia nggak nge-like, jadi pikiran kita tuh nggak tahu dia tuh udah ngelakuin atau nggak hasil postingan kita gitu. Contohnya, nah dia, nah jadi misalnya tadi Fadil misalnya ngepost ini gitu. Nah sebenarnya yang aku tertariknya itu adalah kita coba pakai Google Analytics gitu loh. Jadi bisa nggak di-track berapa orang yang ngeklik ini gitu loh. Ada nggak orang yang ngeklik link ini gitu. Siapa tahu dia lihat, cuman dia coba ngeklik gitu loh. Kayak gitu, sama misalnya kayak blogmu itu, blognya Ros gitu. Nah, kita kan nggak tahu apakah mereka klik ini atau enggak. Ya kan? Jadi
dari mereka lihat ini sebenarnya salah satu engagement-nya juga bisa dipertimbangkan adalah dari seberapa banyak mereka penasaran sama link yang kita taruh di sana kayak gitu. Gitu. Jadi aku mau coba koordinasi dulu either sama Rizal atau sama Vidi itu pakai Google Analytics gitu. Jadi biar bisa ngelihat berapa orang yang ngeklik link ini kayak gitu. Oke, Kak. Oke. Gimana menurut kamu? Ya, kayaknya aku lebih setuju community Facebook Pack ya daripada Instagram karena Instagram lebih ke milenial sedangkan para pemilik properti itu kebanyakan ini kan baby boomers Hmm. yang Sebenarnya kalau umurnya 30-an ke atas. sebenarnya nggak masalah Ros untuk kita buat Instagram kalau menurut aku gitu karena itu bisa jadi feed gitu. Itu bisa jadi wadah kita juga gitu karena untuk kedepannya itu kan selanjutnya itu kan kita nih akan terus bertambah umur nih kayak gitu kan. Nah, yang umur-umur di atas ini kan akan kegeser tuh, semakin lama kan akan kegeser tuh. Jadi umur yang muda nih yang akan naik umur kan. Mm-mm. Nah, dan sedangkan yang muda ini mereka start using Instagram from the beginning gitu. Dari awal tuh mereka udah pakai Instagram gitu. Nah, kita bisa jadikan Instagram itu targetin untuk yang jadi masalah target aja sih, masalah audiensnya gitu. Jadi audiens kita tuh adalah untuk properti yang masih muda-muda, ownernya kayak gitu. Oke, Kak. Sip, makasih Kak Tendi. Itu mungkin dari aku, Kak. Mungkin dari Fadil gimana? Ya Feedback. mungkin kalau dari aku, sebenarnya aku yang tadi itu yang postan itu aku udah buat. Tadi kan aku barusan juga lihat Bali Finders itu. Nah itu ternyata memang banyak pos-posan di sana itu berbahasa Inggris ya, bahasa Ya, Inggris. Nah kebetulan juga aku sebenarnya udah buat versi bahasa Inggrisnya dari yang posan itu. Jadi kalau misalnya pada siang ini habis rapat aku upload di situ juga bisa langsung. oke. Tinggal nunggu lampu hijau dari Mas Tendi boleh apa enggak. Kalau boleh aku langsung upload di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin buat apa? Mungkin buat yang buat yang apa? Buat yang apa? Tadi sebenarnya aku buat posan itu. Kalau misalnya dilihat dari caranya aku ngetik bagaimana isi teks dari konten dari post itu sebenarnya tuh kalau misalkan dilihat lebih dalam itu sebenarnya tuh lebih mirip ke captionnya WA WhatsApp ya nggak sih, jadi kayak ada tanda kotak di kotak di atas itu. Nah itu memang karena sebenarnya menurutku itu buat clickbait. Karena kenapa, karena menurutku jadi ini aku punya HP kayak Samsung versi lawas banget. Dulu aku selama beberapa tahun aku pakai ini dan aku yakin masih banyak orang pakai HP ini, terutama yang tua-tua. Nah itu kalau dari HP seperti ini, itu aku dulu buka aplikasi Facebook, itu kira-kira baru mencet sampai buka home screen itu kira-kira 2 menit. Oke. Itu 2 menit. Belum, itu aja kalau misalkan nggak ada aplikasi lain. Jadi, what I'm trying to tell you guys is that untuk HP-HP yang cukup lawas, itu aplikasi Facebook itu agak memberatkan. Maksudnya, mungkin aja, kenapa kok yang seen sampai siang hari ini itu sedikit, karena mungkin bisa jadi mereka malas buka Facebook karena itu malah buat HP mereka ngehang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku belum tahu kalau misalnya kita apakah ada grup partner community yang WhatsApp, karena kalau misalnya kita mau pakai WhatsApp itu menurutku lebih enak buat partner-partner yang bisa dibilang lebih tua, karena ya banyak dari mereka biasanya ya dari WhatsApp untuk berkomunikasi dengan orang lain. Makanya kok kemarin pas pemilihan general election itu hoax-hoax itu banyak sekali tersebar di WhatsApp, di grup keluarga, grup RW, grup RT, karena ya these people mostly use WhatsApp as their social media instead of Facebook and maybe Twitter, which is actually more common in millennials. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya pun kita akan ganti ke WhatsApp, maka kita harus set indicators yang baru, harus set campaigns yang baru, buat Google Form lagi, apakah mau sama mungkin kalau misalnya like bisa diganti dengan apakah
ada komen. Biasanya kan kalau misalkan di grup WhatsApp, kalau misalkan kita ngepost apa kan pasti biasanya ada komen, ada yang komen apa. Dan kalau misalkan di WhatsApp itu sendiri kan scene berapa orang yang udah ngeliat di grup kan bisa kelihatan tuh. Jadi apa namanya, kalau misalnya pun kita mau buat grup WhatsApp untuk partner, ya berarti harus juga buat indikator-indikator untuk mengukur capaian keberhasilan yang akan dicapai untuk memenuhi SLA yang diwakili oleh campaign ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Mas Tendi mau memberikan tanggapan. Bentar ya, aku ada paket, bentar harus ambil bentar. Santai Mas. Fadil, kamu ini jurusan apa? Aku HI Kak. Aku HI terus. Angkatan berapa? 2018. Oh ya, masih ini 2 tahun yang lalu. Iya. Oke, Oke Kak Tendi. Oke, thank you. Mungkin tanggapan dari aku, mungkin yang Fadil bilang itu make sense sebenarnya gitu. Jadi untuk WhatsApp itu kalau bisa dilihat juga dari survei yang sebelumnya aku lihatin survei itu, jadi pilihan pertama itu adalah Facebook, yang kedua adalah WhatsApp kayak gitu kan. Jadi WhatsApp itu adalah salah satu juga yang banyak diminati juga artinya sama orang gitu, karena mungkin lebih easy sama mereka, lebih ringan juga sih kalau bisa dibilang untuk bukanya gitu. Cuman frictionnya apakah kalau misalnya di WhatsApp itu yang gimana, yang kita kan ada yang bisa kita kontrol sama nggak kontrol nih gitu. Yang nggak bisa kita kontrol itu nanti adalah kata-kata orang gitu. Misalnya ternyata dia postnya hal-hal, soalnya nggak, kalau di grup kan nggak menutup kemungkinan orang lain bisa ngepost sesuatu kan. Ya dia kayak sharing sesuatu hal-hal yang ternyata fotonya yang nggak bagus kayak gitu. Sama misalnya dia misalnya dia marah nih, misalnya dia owner itu kayak komplain sama Bukit Vista gitu. Dia tuh ngomongnya di grup, dan itu akan mempengaruhi mental partner lain gitu. Kayak misalnya kayak jangan sama Bukit Vista gini segala macam, paymentnya ini saya 1 tahun nggak dibayar segala macam. Nah takutnya itu mempengaruhi mental partner lain gitu, karena kalau di Facebook group itu kita nggak punya kontrol untuk postingan orang kayak gitu. Tapi kalau di Facebook grup kan aku sebagai admin kan aku bisa ACC yang mana boleh yang mana enggak untuk memposting gitu misalnya kayak gitu. Jadi dan itu pun aku bisa ngedelete kan. Kalau misalnya ada postingan yang nggak gini aku bisa delete dari aku gitu. Nah kalau di WhatsApp itu nggak bisa. Kalau misalnya ada partner atau apa yang ngepost, contohnya video 19 detik di post di sana. Nah siapa yang bisa kontrol? Nggak ada kan. Kita nggak bisa kontrol itu masalahnya gitu. Jadi di WhatsApp bagus gitu, cuman we cannot control every single thing. Misalnya kayak hal-hal yang kita tidak bisa kontrol takutnya terjadi di sana gitu, dan itu akan takutnya membuat embracing kita kayak gitu, kayak misalnya ada dia nggak enak sama Bukit Vista segala macam kayak gitu. Itu sih considerationnya sebenarnya gitu. Cuman idenya bagus di WhatsApp, cuman itu kita nggak punya kontrol untuk itu postingan mereka kayak gitu, Fadil. Gimana, make sense gak kalau menurut kalian? Iya baru kepikiran juga. Iya biar make sense banget itu. Biasanya kan ya itu yang buat grup RT, grup RW, grup apa WhatsApp keluarga jadi chaos kan ya, biasanya ada yang share aja gitu. Iya, takutnya dia ngirim broadcast gitu loh. Stiker nggak jelas gitu kan. Iya gitu. Gimana Ros, kamu angkat tangan tadi, ada komen? Itu sama fitur-fitur di FB Group itu lumayan lengkap, kayak kita mau ngadain event atau ngadain polling itu ada banyak fiturnya di Facebook grupnya kayak gitu. Kayak misalnya event Sitok, kayak konsultasi expert dengan partner, nanti itu bisa langsung kita buat di Facebook grupnya untuk eventnya, jadwalin event. Oke, setuju Ros. Oke, berarti untuk yang kita post ke grup lain itu, kok dari aku sih sebenarnya itu udah, maksudnya green light juga. Jadi mungkin Fadil kamu bisa coba cari beberapa grup, big group juga yang ada di Bali ataupun Jogja, bisa kan gitu. Jadi kayak Canggu Community
atau Uluwatu community, Jimbaran community, atau kayak Bali community apa gitu, kita bisa post di sana. Nah nanti yang penting itu trackable gitu loh. Jadi setelah kamu post tuh make sure kamu masih tetap track gitu. Kamu bandingkan scene-nya yang di sana tuh maksudnya scene di masing-masing grup tuh gimana gitu. Contohnya kamu ambil gak usah terlalu banyak dulu, misalnya 3 grup gitu. Jadi kamu bisa ngelihat dari grup yang di Bali Finder itu, yang lihat berapa, yang komen berapa, yang like berapa kira-kira. Nah, jadi kamu coba record itu gitu. Jadi itu kan sebagai percobaan lah kita MVP kayak gitu untuk itu. Kayak itu. Jadi nanti kamu bisa taruh di komen juga di Trello untuk update-nya kayak gitu. Jadi coba kamu post ya untuk bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, jadi conclusion-nya itu. Oke, konklusinya itu ya. Sama mungkin satu masukan dari aku, berarti kita ini ya tersebar aja di grupnya. Jadi jangan di grup yang sama mungkin. Jadi biar bisa maksimalin grup yang either grup yang kita pegang gitu. Sama gini Ros, mungkin dari aku perlu nggak kita buat kayak hashtag gitu. Kita buat brand hashtag gitu di Facebook. Kayak misalnya hashtag community Bukit Vista community gitu. Kalau di Facebook tuh kalau hashtag itu kira-kira berfungsi kalau di Facebook itu ya? Ada kayaknya hashtag itu ya? Kalau Facebook tapi kalau yang privat itu kan sama aja, yang baca kan cuma para anggotanya. Nah, ini aku buat hashtag ada community manager. Oh, kemarin tuh sempat aku ngasih hashtag kalau nggak salah untuk yang post yang ini. Iya. Oh, gitu. Mungkin kita bisa. Tapi itu kebaca nggak Kak sama di luar grup? Tapi kalau kita nge-search misalnya orang luar grup kayaknya kebaca deh. Soalnya kalau contohnya yang ini, contohnya yang postnya Avi ini kan aku bisa baca, kan aku bisa ngeliat. Ya kan? Soalnya itu publik Kak. Sedangkan yang postingan kita itu anggota grup. Coba aku pakai Facebook orang lain ya. Privasinya. Aku pakai Facebook siapa adikku atau siapa, aku cek bisa kelihatan nggak ya? Oke. Sip. Nah, mungkin dari Fadil, ntar kan kamu misalnya post di grup lain tuh di community. Gitu. Mungkin kamu bisa pakai hashtag di sana, Fadil. Mungkin kita langsung taruh hashtagnya apa aja? Hashtagnya berarti yang gitu ya, Bukit Vista gitu aja. Oh, oke. Bukit Vista. Apa lagi? Community manager. Community manager. Property management. Indonesia tourism. Hashtag Indonesia tourism. Oh, hashtag visit Indonesia. Itu perlu huruf kecil semua apa huruf kecil gede semua ya kalau hashtag biasanya? Apa besar kecil? Sama aja kayaknya. Tapi itu visit Indonesianya digabung, Mas. Oh iya. Apa nih? Oke, lanjut. Udah, Ros? Oke, sama ya. Mungkin bisa ditambahin nanti di konklusinya. Jadi Kak Tendi atau Fadil dan aku udah dapat 3 grup di Facebook itu, ditulis aja grupnya di situ. Nama Facebook grupnya apa aja kayak gitu. Maksudnya supaya ya, akuntabilitas aja. Kayak gitu. Oke. Mungkin nanti Fadil kamu ada versi bahasa Inggris tuh. Gitu. Jadi mungkin kamu bisa taruh versi bahasa Inggrisnya juga di Facebook grup strategi ya. Oke. Sama Ros, kamu mau post mana kira-kira? Blognya, yang blog?
Di Facebook apa Mas? Sorry, mohon maaf, motong. Di Facebook apa Mas tadi? Grup strategi itu loh. Grup Oh, strategi. ada grup-grup strategi. Bukan, maksudnya yang Paper maksudnya paper. di paper Facebook grup strategi itu. Oh, ya, oke. Ya. Terus roster kamu post yang blog berarti ya? Iya, yang blog, Kak. Yang blog itu ada versi bahasa Inggrisnya atau enggak? Ada. Nanti aku tinggal Englishin aja. Oke deh. Oke. Kamu mau post yang mana tuh? Yang Alejandra apa yang Trihita Karana tuh? Sama ya? Yang kayaknya Alejandra tuh Cangguko ya? Cangguko aja lah dulu. Yang ini ya? Ini bukan. Flora ini Flora. Cangguko aku belum buat. Alejandra. Alejandra. Yang ini kan? Oke. Iya. Sip. Atau enggak pakai yang slide aja biar lebih gitu. Yang ini kan? Uh-uh. Oke, sip. Nanti diupdate hari ini ya, ditaruh di discussion manager. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Tendi, Fadil untuk Scrum hari ini, untuk ide-idenya dan juga tanggapan-tanggapan yang dikasih. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Sampai Ya, jumpa. have a nice day. Mungkin udah selesai Kak. Ya.